rekan-rekan aktivis di Magetan, terima kasih kehadirannya atas undangan dari Forum Mimbar Catatan Magetan. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih afdal, kita awali dengan sambutan koordinator MCM, yaitu Saudara Sobandi, untuk memberikan sepatah atau dua patah kata untuk memberikan penghantar. Ya, monggo Pak Sobandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Eka, perwakilan dari Dinas Pariwisata, teman-teman aktivis Mimbar Catatan Magetan yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya pada sore yang berbahagia ini kita dapat melakukan satu kegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya haturkan selamat datang dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebagai koordinator, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, mungkin tempat dan lain sebagainya. Kami atas nama teman-teman MCM mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan agenda pada hari ini kita akan mendiskusikan, menyampaikan unek-unek gagasan pemikiran tentang kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Mohon dari para aktivis nanti menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan. Harapan kita para aktivis Magetan bisa menjadi kabupaten yang otonomi, berpotensi menghidupi warganya dari kepariwisataan. Ini harapan kita, sehingga wisata di Magetan kita harapkan benar-benar tumbuh dengan subur dan didatangi oleh banyak pengunjung. Sedikit saya menyampaikan bahwa tumbuhnya beberapa kabupaten di sekitar kita, Bojonegoro dengan Pertaminanya yang mulai dieksplor, berarti di situ ada peningkatan pendapatan atau daya beli masyarakat Bojonegoro. Terus di sebelah-sebelah kita juga banyak daerah yang maju. Nah, harapan kita orang-orang itu berpiknik ke Magetan, bukan hanya melihat telaga, mungkin mengadakan rapat atau meeting itu bisa di Magetan. Ini harapan kita, sehingga pariwisata harus betul-betul jadi perhatian kita semua. Mungkin itu nanti teman-teman yang akan banyak memberikan masukan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan ini berlokasi di Telaga Wurung. Kita berharap Telaga Wurung ini menjadi penyangga Sarangan. Dan Telaga Wurung ini punya potensi yang luar biasa. Pertama di pinggir jalan, kedua ya nuansanya cukup luar biasa. Kita kan iman-iman itu. Sehingga kita memutuskan dengan teman-teman di Telaga Wurung, harapan kita Dinas Pariwisata mulai menengok, Pak Bupati mulai menengok Telaga Wurung ini. Apa desainnya? Gak perlu studi banding, semedi mawon, mencari inspirasi. Apa ya yang cocok ya? Tadi saya bicara dengan Pak Rusdi
Telaga Wahyu Mas, nak Telaga Urung tuh, urung itu kan ada filosofinya. Penerusnya supaya terus memperbaiki telaga ini biar jadi gitu loh. Makanya dinamakan urung, telaga urung dadi. Ayo dibenahi kan gitu. Nah, terima kasih, ini mungkin tambahan saya. Dengan mengambil tempat di Telaga Wurung yang mungkin besok akan menjadi Telaga Wahyu kalau sudah berkembang. Kami berharap masing-masing aktivis memberikan saran dan pendapatnya bagaimana sih mengelola Telaga Wurung ini, atau kenapa Telaga Wurung ini selalu wurung, bahkan sekarang kondisinya malah murung. Nah, disinilah barangkali peran kita untuk memberikan masukan kepada pemerintah sangat diharapkan. Dan mungkin kalau di sini ada perwakilan dari Dinas Pariwisata yang bisa menyampaikan kenapa pariwisata ini selalu gagal dibangun. Bahkan bangunan-bangunan dulu dari Kepala Dinas Pariwisata telah terbengkelai seperti ini dan menghabiskan ratusan juta. Untuk itu, ya, apa kira-kira pendapatnya Mas Pri terkait Telaga Wurung ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehormatannya pada kesempatan siang ini. Dari kami istilahnya untuk analisa masalah pariwisata di Kabupaten Magetan, khususnya di Telaga Wahyu ya. Telaga Wahyu ini memang sebenarnya kalau menurut analisa saya, menurut saya juga sering keluar Jawa dulu. Saya juga orang pelayaran keliling. Seperti ini indah, definisi indah. Cuma kurang penataan dan kurang apa itu kerjasama antar Nun Sewu ini dugaan ya, bukan tidak menyalahkan Nun Sewu, kita tidak menyalahkan siapapun kan gitu. Barangkali sudah dari dinas pariwisata sudah berusaha dan dari timnya juga sudah berusaha, dan ini dari kita murni ingin membangun, ingin membantu, memberi masukan. Tidak ada sistem menjustis atau menghukum. Cuma kita memberi masukan bahwa ini adalah sudah bagus, tinggal pengelolaannya. Nah, saya pribadi kalau di sini nanti kalau menurut saya ini mau dibersihkan semua, ya kan itu. Dan dana ini terus terang saya akan melenceng juga. Dana yang kemarin yang di DPR yang sangat sekarang selalu apa tuh booming. Nun Sewu ini saya kembali agak melenceng juga. Masalah hutan bambu kan gitu. Makanya kan saya berpikir hutan bambu yang 50 M itu, lah seandainya saya punya gagasan 50 M, kenapa tidak kita gunakan untuk pariwisata di sini kan gitu. Karena kenapa? Nah, saya baca biodata, banyak dewan yang kecewa dalam arti kok belum ada kajian sudah mau didok kan gitu. Makanya saya pribadi Bahkan sudah didok itu, Mas. sudah didok ya. Tapi ya Nun Sewu, saya kan tetap by data. Karena kenapa? Pak Bupati bilang bahwa kita itu mempersiapkan kekurangan oksigen. Lah saya itu kok waktu di warung itu Nun Sewu, Pak Supan, sini Pak Supan. Pak apa izin aja Pak Dedi. Apa Nun Sewu? Saya itu di warung, saya ditanya, saya mah orang biasa. Pak Pri, jenengan kan LSM. Lah apakah kita kekurangan oksigen? Loh, saya kan bingung. Padahal kita itu adalah daerah di lereng gunung. Nah, berarti kan kita namanya dulu jenengan pernah bilang sama saya, setiap pembangunan itu ada skala prioritas, skala apa kan gitu. Nah, apakah kita urgent untuk membuat hutan dalam menggunakan dana 50 M? Apa kita itu menurut jenengan oksigen kita berkurang? Menurut jenengan gimana? Kalau kita menganggap ya itu belum urgent. Belum urgent, ya. Karena kita berada di daerah hutan. Iya, betul sekali. Kalau eko bambu itu, Ya. eko bambu itu tidak juga harus segera dilaksanakan. Betul sekali. Kan kita punya daerah-daerah Nah, wisata ya. ini ya Kita sudah lihat. ditata Ya, bambu betul. aja ini. Kita lihat langsung, secara langsung ya ini Makanya ini kita ya. dialog langsung itu kan Ya. biar kita bisa Nah itu, tahu. makanya tadi saya pribadi kita lari ke pariwisata yang benar. Keindahan kita itu tidak kalah dengan daerah lain, gitu loh. Cuma kita kadang-kadang kita tidak bangga dengan Magetan. Kita studi banding. Kemarin jenengan bilang
hasil studi banding itu apa? Lah, kan gitu. Nah, pertanyaan itu yang harus kita bedah, kan gitu. Makanya saya juga lihat saya baca juga berita itu dari Wakil Ketua Pak Nur Wahid juga bilang, belum ada komunikasi. Saya kan kaget, wah berita itu. Ya dari Bapak dari Pak Parni juga bilang itu. Belum kredensialnya aja belum ada. Kok sudah diketok? Makanya saya pribadi secara lembaga saya mendukung 50M itu digunakan pariwisata. Namanya jabatan politik ya. Pariwisata non bambu ya, Mas? Non bambu. Ya, karena kenapa? Kita itu sebenarnya indah, gitu loh. Danang kita tuh indah, makanya tolonglah kita kerjasamanya. Tadi dengan bilang para ngajari saya juga, dengan saudara saya. Setiap kegiatan itu melibatkan masyarakat, kan gitu. Bukan cuma gosip basi doang, kan gitu. Makanya saya di kesempatan ini saya sangat-sangat kecewa. Kenapa? Dana 50M itu untuk hutan bambu. Kalau bisa alihkanlah ke pariwisata. Kalau masalah oksigen yang ada di Magetan, menurut aturan itu nomor 2. Yang utama adalah emergensi dan manfaatnya ke masyarakat, kan gitu. Kalau kita ngomong besar-besar, tapi kenyataannya 50M kita itu dananya katanya masih pangsiur, sudah didok, tapi katanya belum ada. Sekarang tidak diakui. Tidak diakui. Lah makanya gini, kalau saya pribadi non sewu, kita nggak ngomong terlalu dulu. Ngomong dewan kan? Ya, ini terus terang saya coba beri data. Di Nusa TV juga ya, Nusa Warta itu Pak Parni, Pak Ketua Dewan Pak Tikno juga menyayangkan planningnya belum ada. Tahu tuh kok muncul? Nah ini bisa juga nanti non sewu. Kita berusaha non sewu, walaupun saya ini adalah sebagai kontrol sosial, saya berusaha. Kita semua berusaha agar pejabat kita tidak masuk dalam KPK. Terus terang kemauan. Tapi itu tadi, ini peringatan memangnya, warning. Untung ada yang teriak. Kalau nggak ada yang teriak, bubar kabeh, Pak. Kan gitu. Karena kenapa? Planning belum ada. Karena kenapa? Program kita dulu, planning kerja adalah satu exit toll, ya toh. Itu program utama. Exit toll itu adalah 50M ya, itu 50M. Habis itu lintas pariwisata itu berapa? 100M. Ya. Terus apa lagi? Kegiatan Lig 2. Lig 2 itu 50M. Itu gagal semua. Lah uang ini 50M kok mau jadikan hutan bambu. Nah ya, saya sangat kecewa. Seandainya kita bisa mengusulkan, dulu caranya, kita mengusulkan kepada Dewan atau kepada Pak Bupati, silakanlah. Dana yang 50M itu kembalikan, kasihlah ke pariwisata. Kita membutuhkan pariwisata untuk menyerap tenaga kerja. Kan gitu, tersudi. Artinya sikapnya Mas Pri terhadap Eko Bambu menolak ya, seperti sikap Magetan. Secara pribadi saya sebagai lembaga saya tidak setuju. Karena kenapa? 50M itu banyak, gitu loh. Lah kenapa kita masih banyak membutuhkan dana untuk pariwisata kita? Kan gitu. Karena ini dana negara, kan loh. Dan terus terang lagi kita ngomong di luar ini terus terang aja ya. Nun sewu, ini saya di warung, saya kan katanya di warung kan gitu. ASN bilang gini, lawang dinas kok refocusing, ya. Kalau di depannya pimpinan oke saja, tapi pelaksanaan di lapangan ngesulo Pak, gitu loh. Refocusing itu bikin pusing Pak Dinas Pak. Terus terang saya pribadi itu, ASN bilang gitu. Terus ada yang bilang lagi, dananya katanya untuk talangan program dari hutan bambu, tunjangan kerja belum keluar buat bayar sekolah anak. Nah ini makanya terus terang aja ya, dampak daripada suatu program yang akan dilaksanakan tetap akan mempengaruhi yang lain. Kita nggak boleh nutup mata Pak. Walaupun saya bukan pegawai negeri ya, saya juga kadang-kadang mengeluh. Pegawai negeri itu mengeluh di warung. Saya dengarkan aja, tunjangan kerja kok belum keluar. Alasannya untuk ini. Makanya saya minta tolonglah kebijaksanaan daripada pemerintah, terutama Bapak Bupati Magetan dan Dewan. Ini terus terang aja, jangan buat gaduh gitu. Yang buat gaduh itu mereka, karena mereka bicara atas nama statement ada di dokumen. Lah, dan dokumen ini nyata,
dan tidak bisa dipungkiri gitu. Dan itu aja dari saya. Intinya saya menolak hutan bambu, dan hutan bambu itu dananya tolong kembalikan ke pariwisata kita yang kita membutuhkan banyak tempat untuk diperbaiki. Jangan menciptakanlah, kita benahi dulu lah untuk sarangan, khususnya Telaga Wahyu ini cantik lah gitu aja Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Dari tokoh masyarakat apa dari anu, silakan. Pokoknya yang penting kita berbicara aja. Saya penyanyi rock, tapi kalau sambutan ya slow. Mas Eka dan juga Mas ini saya belum kenal. Selamat datang. Pemegang kekuasaan di Magetan ini memiliki program yang kayak apa monggo. Namun asas manfaat itu tentunya bukan untuk kepentingan pribadi, maaf kalau itu ada kepentingan pribadi, tetapi terutama kepentingan umum, yaitu masyarakat. Mengacu dari tema yang siang hari ini terkait dengan pariwisata. Usia saya 59, mapan. Mangan ya, mangan bukan mapan, kalau mapan 58. Sebelum saya lahir, saya masih kecil, saya sudah tahu Telaga Wurung. Wurung bukan urung, wurung, tapi artinya ya sama urung ya Pak. Ini sudah ada. Dan sampai seusia saya nyaris sampai 60, telaga ini masih tetap seperti ini. Bahkan berdiri bangunan yang tidak membuat cantiknya Telaga Wurung, tapi malah memperkeruh. Ini membuang uang yang sangat besar dan sia-sia. Asas manfaatnya tidak ada. Dulu sebelum ada bangunan yang di sektor timur ini, UMKM berdiri di sini dengan prakarsa, diprakarsa oleh Bapak Rusdi saat itu. Wah, banyak sekali, ada 25 lapak di sini. Sekarang tinggal 3 lapak, nangis saya. Lagi kembali ke Telaga Wurung yang notabene sudah menjadi Telaga Wahyu. Destinasi-destinasi yang ada di Magetan ini dibangun atas prakarsa pemuda, pun juga kelompok-kelompok, pun juga desa BUMDes melalui itu bermunculan destinasi. Telaga Wurung ini merupakan telaga penunjang untuk pariwisata yang ada di Sarangan yang sudah viral, bahkan notabene menjadi ikon di Magetan. Tapi kenapa Telaga Wahyu ini menjadi dibiarkan begitu saja, bahkan bermunculan destinasi-destinasi yang notabene pun ada refugia. Tapi saya tampil terus tiap minggu walaupun tanpa fulus, ini cinta ini fulus. Itu kepedulian. Dan kita, kalau saat ini saya hadir dan mendapatkan sampur untuk berbicara, menyampaikan, ini keprihatinan saya secara pribadi. Kenapa tidak ada sinergi pemerintahan yang dulu dengan pemerintahan yang sekarang? Kalau pemerintahan dulu membangun bahkan banyak ratusan juta terkait dengan sedotan yang notabene sampai sekarang tidak bisa menyedot lagi. Air Telaga Wurung ini kan air tumpah, tidak mengalir. Bahkan aliran air, saya pernah juga mendobrak irigasi aliran dari Telaga Wahyu ke Telaga Pasir ke Telaga Wurung. Itu pun juga sulapan proyeknya. Langsung saya bongkar sendiri. Saat itu proyeknya ada di Dinas Pengairan Suwargi Pak Arianto. Itu debat jam 8 sampai jam 4. Ini konfirmasi capodo. Ya cap catot apa capodo neng aku ya wani, karena saya katanya Pak Bri data itu tadi. Ternyata banyak sulapan-sulapan yang terjadi. Nah, ini menjadi keprihatinan. Sangat sayang telaga ini, telaga yang notabene diwahyukan oleh
Tidak tahu Pak Sufandi ini lebih paham. Ya. Yang wahyu merubah nama wahyu. Tetapi telaga ini kan datangnya ujuk-ujuk urung, karena sang dewa baru satu galian sudah diketahui ada urung itu ceritanya kan gitu. Nah sudah baru akhirnya Pak Sahabuddin ya, Sahabuddin memberi telaga wahyu. Itu cuma bahasa Indonesianya kan itu. Nah mestinya kita bisa mensyukuri wahyu itu. Berarti kalau telaga ini disia-siakan, berarti tidak mensyukuri dengan datangnya wahyu itu, kan gitu. Ini sungguh sangat prihatin. Pada lapak tempoh hari saya senang sekali sering ketemu Pak Rusni di sini. Atau telaga wahyu ini adalah daerah saya. Gitu Pak Rusni. Harapannya Pak Yusa terhadap telaga ini? Nah harapannya tentunya di sini juga ada perwakilan dari pemerintah melalui pariwisata. Jangan dibiarkan, karena masyarakat yang dari luar kota sudah tahu Sarangan itu. Nah Sarangan sering berjubel. Tentunya ini bisa menjadi alternatif. Yang kedua, atau kita juga punya terminal yang notabene menjadi terminal ngerong ya Pak. Ada program yang diperuntukkan untuk membangun telaga wahyu. Ya begitu saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang kondang dipanggil Mas Rogus akan memberikan pendapatnya terkait pengembangan wisata telaga Hurung supaya menjadi wahyu. Nah, bagaimana caranya? Barangkali kita kan hanya bisa berpendapat, ya? Nanti biar dieksekusi oleh pemerintah. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembukaannya ikut yang depan aja. Nanti kalau saya direk buka diarani lomba pidato. Kita sudah rampung-rampung. Iya, terima kasih waktunya. Waktunya los Ya. banyak-banyaknya. Saya itu kalau berbicara pariwisata Magetan itu kok gregetan gitu. Pariwisata itu kan harus holistik, utuh. Kalau berbicara pariwisata itu ada jalannya yang harus mapan. Harus ada masyarakat wisatanya mempunyai kemampuan wisata yang sudah teruji. Terus destinasinya, kunjungannya juga sudah terbangun sesuai dengan konsep dan programnya. Nah, pariwisata di Magetan itu saya pikir kegedean empyak, Pak. Kegedean empyak. Jadi dari kepala dinas ke kepala dinas berikutnya itu nggak terintegrasi gitu loh. Jadi aneh gitu loh. Dari dulu wisata kita ada penambahan enggak? Seperti yang disampaikan Pak. Di salah satu janjinya itu kan ada membangun wisata desa. Wisata desa itu diharapkan bahwa di seluruh desa di Kabupaten Magetan mempunyai konsep atau pemikiran untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga ketika dikemas, desa itu juga memiliki, tapi ya lagi-lagi sekedar janji saja. Saya tidak tahu keberlanjutan dari apa yang diinginkan oleh Pak Prawoto membangun desa wisata itu sebenarnya seperti apa konsepnya. Saya pikir nggak boleh dong kalau hanya membuat pemikiran, ayo kita bangun desa wisata di mana. Artinya apa? Kita itu hobi membuat, nggak hobi merawat. Nah itu yang harus menjadi catatan. Nah, jangan-jangan sangat wajar kalau ada pertanyaan muncul bahwa jangan-jangan nanti hutan bambu juga mangkrak. Ya wajar pertanyaan itu. Sangat wajar. Janganlah Pak Bupati meninggalkan pembangunan-pembangunan yang mangkrak. Pak Rudi, Ya. pertanyaan yang sederhana mungkin. Apa itu? Ketika Pak Rudi mendengar Magetan itu tidak mempunyai uang, Pak Rudi sebagai rakyat Magetan, sebagai aktif Magetan,
Pak Rudi terima nggak dengan kata-kata Magetan nggak punya duit? Itu yang disampaikan Pak Bupati Sumatera, Pak Sumatera lagi. Yang disampaikan Pak Prabowo itu mengkerdilkan semangat, nggak boleh. Ya meskipun kita itu nggak punya uang, tapi jangan disampaikan. Nggak disampaikan itu membuat kerdil kita. Nah kenyataannya, bagaimana kita membuat uang itu menjadi banyak? Nah, kalau panjenengan semua pengen uang itu banyak, jangan membangun hanya dengan tanpa bisa merawat, itu nggak bisa. Jadi saya berharap ada pembangunan yang sustainable, berkelanjutan. Informasi disampaikan seluas-luasnya, selesaikan dengan baik, gajah dengan gajah, DPR dengan Pemkab, biar tidak masyarakat menjadi korban di tengah-tengahnya. Harapan kami, ayo yang mangkrak-mangkrak itu didata, yang mangkrak-mangkrak itu dibuat konsep keberlanjutan, biar tidak hanya membuat saja. Yang mangkrak-mangkrak itu biar berfungsi kembali, karena itu walau bagaimanapun dibuat dari uangnya rakyat loh, dari keringetnya panjenengan semua loh itu. Makanya Pak Bupati, ayo saya mengajak panjenengan Pak, biar kita menjadi banyak uang. Jangan sampai kita hanya berpendapat bahwa bagaimana kalau kita membangun, kita tuh nggak punya uang, itu bukan alasan itu Pak. Itu nggak alasan itu. Ayo bagaimana biar uang kita banyak gitu loh. Ya. Masih kita memberikan apa yang itu terbaik di Telaga Wurung ini. Bapak, Pak. Bapak, kopinya ini kita ngobrol santai sambil Pahit manis. menerima informasi dan masukan-masukan dari para aktivis. Duit. Loh, kita wilayah apa? Tanah tumpah darah kita kok orang di duit Magetan. Ini menurut Pak Supadi gimana ini? Ini pendapat Pak Supadi dari Pak Rugo sudah. Pak Supadi bagaimana? Nah, Magetan yang komandang katanya nggak punya duit, berbuat Pak Supadi. Ya, mestinya punya. Pak Yatno aja punya kok. Pak Sadimun punya. Person, Pak, person. Punya bis, punya toko, punya macam-macam, pomnya banyak. Itu person mencari-cari. Kalau punya otorita, ya pasti punya sarangan, punya repogia, punya pasar sapi, punya pasar umum, gitu, punya izin trayek dan lain sebagainya. Pasti punya. Yang di atas ada disebut Mana? part-part itu. Oh, itu punyanya Pak siapa itu, rumahnya Sundil itu nggak tahu. Terima kasih. Kalau saya hanya gini, Magetan kalau kita melihat banyak potensi objek wisata. Ada Sarangan, ada Telaga Wurung, ada Candi Simbatan, ada Candi Reog di Sadon, ada Sumur Songo di Sumur Songo, ada peninggalan bangunannya Belanda, Purwodadi, pabrik gula Purwodadi dan pabrik gula Rejosari. Itu dulu rumahnya Belanda. Pasti punya anak cucu yang dulu hidup di sini, pulang ke sana. Mungkin dia akan bernostalgia juga bisa. Saya mau bernostalgia ke Purwodadi. Saat saya naik Roli. Nah itu. Lori. Nah kalau kita mau mendunia, nggak perlu potensi yang sudah banyak ini, tinggal kita manajemen, mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan saya kalau kita ngomong 50 miliar bambu, dasarnya untuk 30% hijau, kan itu. Kita punya Beta Suka, Pak. Beta Suka itu Bendo, Sukomoro, Takeran, satunya mana tuh? Kawedanan. Itu sudah hijau itu. Hidupkan kembali potensi yang ada itu. Apa itu? Jeruk pamelo yang sudah mendunia itu. Dan itu hasil kajian dulu, tidak ada satupun tanah yang menyamai hasil produknya jeruk dengan Magetan. Tidak ada.
Di Jawa Barat juga nggak ada, di Jawa Tengah nggak ada, di seluruh Indonesia nggak ada. Hanya yang rasanya khas itu hanya di Desa Suka. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih inovasinya dari saudara kita Mas Sabadi. Mungkin Mas Beni mau nambahkan? Ada tadi ada. Ya ini memang bebas. Jadi kita Pak Darwis. Pak Darwis ya. Kita akan melakukan ini rutin di tempat-tempat yang akan kita kritisi. Insya Allah nanti kita akan ngomong di pasar sayur juga. Di tengah-tengah kesemrawutan pasar sayur kita akan dialog di situ. Oke. Terima kasih Pak Beni. Ini sama-sama Beninya ya. Terima kasih. Saya juga kaget kok dikasih waktu. Padahal saya tugasnya meliput sepertinya. Tapi kalau dikasih waktu, terima kasih dan alhamdulillah. Karena apa? Seperti keprihatinan mas-mas dan senior-senior tadi bahwa Telaga Wahyu ini yang di belakang kita, Telaga Wurung, ini sebenarnya potensinya luar biasa. Kalau tanda kutip tadi, kalau semua fokus di sini. Dan sebenarnya yang sudah ada di Magetan kalau dikembangkan luar biasa. Karena secara potensi Magetan itu tidak kalah dengan Batu, dengan Malang dan lain-lain yang sudah berkembang lebih dahulu. Karena apa? Di Magetan selama ini mungkin kalau saya secara pribadi sering ke desa-desa wisata di Kabupaten Magetan. Nah, desa-desa wisata di Kabupaten Magetan ini sebenarnya potensi alamnya luar biasa. Yang masih kurang mungkin SDM-nya. Nah, mungkin tugas dari pemerintah ke depan bagaimana SDM atau anak-anak muda yang ada di desa di Kabupaten Magetan, desa wisata terutama, lebih dikembangkan. Karena kalau bukan kita mensupport mereka, mereka juga bingung. Bapaknya di mana? Seperti itu. Mungkin nanti dari Dinas Pariwisata selama ini sudah, terima kasih Pak, sudah memberikan kita untuk teman-teman Prof. Darwis kemarin kegiatan pendampingan desa wisata. Nah, alhamdulillah dari pendampingan itu desa yang kita dampingi kemarin desa Sumberdodol itu belum pernah namanya ngikut anugerah desa wisata. Kemarin pertama kali masuk tuh langsung masuk 500 besar seluruh Indonesia. Itu luar biasa sebenarnya. Kalau mereka dikawal yang seperti itu, mungkin desa-desa lain lebih bisa lagi. Nah, kembali lagi Pak Beni terkait dengan Telaga Wurung ini. Dulu pernah mungkin zaman Pak Bambang dulu, saya ingat dulu. Pernah ada semacam gagasan. Sebenarnya gagasan itu mungkin belum blueprint ya, belum hitam di atas putih atau green design, tapi ngobrol-ngobrol itu. Ini misalnya dikasih, kalau saya dulu kan pernah di Jakarta itu lihat di dekat Monas itu ada telaga, kolam lah, kolam, terus ada air mancur menari. Sekarang di ngebel ternyata, eksekusinya di ngebel itu lebih cepat. Terus dikasih laser itu semacam proyektor tapi dia pakai laser. Itu luar biasa, yang nonton itu. Dan saya kemarin sempat iseng juga Pak, walaupun saya secara finansial itu nggak ada apa-apanya, tapi iseng secara googling, searching berapa sih anggaran untuk membuat air mancur menari. Saya kasih profilnya seperti ini, ternyata di Surabaya ada. Itu ada ring-ringnya Pak, dari 100 juta sampai 1 miliar. Itu yang 1 miliar itu bukan main Pak, bukan cuma ecek-ecek. Mungkin Ponorogo aja masih kalah dengan yang 1 miliar itu yang saya sempat ngobrol juga yang dari Surabaya. Mas rati duit. Kalau Ini rencana mau saya bikin ombak menari. Oke, monggo. Karena inovasi itu diperlukan yang sudah ada. Tuhan memberi anugerah Magetan yang luar biasa. Tinggal bagaimana SDM-nya untuk memberi dan melanjutkan seperti itu. Kita akan kawal. Siap. Terima kasih. Matur suwun waktunya. Terima kasih Mas Beni. Wah, hebat juga ini. Dengan air menari, air terjun menari ya. Dan musik kita. Itu malah lebih cepat mendatangkan uang. Nah, kalau kita tanam bambu, kapan kita dapat uang? Nggak dapat. Ini dipastikan kalau kita besok bisa pasang itu air terjun apa namanya? Air mancur menari. Minggu depan pasti ramai. Nah, itu pasti Pak. Langsung tiketnya kita pasang 50.000 nggak apa-apa itu. Mungkin ada Kebajikan Rahayu, mohon izin Bapak Sujatno, bukan Bapak Ketua Dewan, tapi tetap harus izin. Ini semari grogi teman. Di sini senior yang luar biasa yang sudah makan asam garam
di Magetan ini. Pak Sofandi itu dulu teman saya kuliah sebenarnya, tapi beliau lebih ulet hingga malah bisa menyelesaikan. Saya malah DO zaman tahun 2010 di UNS. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf, Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena ada acara lain, dan tadi memang luar biasa tadi masukannya, berbobot semua. Itu konsultasi gratis ya Pak Beni. Tetapi memang karena saya hanya sebagai kepala bidang pengelolaan pariwisata, artinya saya sampaikan dalam kapasitas saya, dan tentu saja tidak lebih dari itu. Kalau tadi yang disampaikan itu kebetulan luar biasa, ide-ide yang jujur aja jauh mungkin di atas pemikiran saya pribadi, makanya mohon dimaafkan ketika yang saya sampaikan ini mungkin tidak sebanding dengan itu. Mungkin yang pertama saya sampaikan terkait pariwisata di Magetan dulu. Tahun 2022 ini kebetulan jumlah kunjungan wisata di Magetan itu sekitar 2.050.000 orang sekian, dan itu menurut catatan itu termasuk yang tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian dari PAD di sektor pariwisata yang dikelola kami dari Telaga Saran dan Telaga Wahyu, meskipun Telaga Wahyu itu Disia-siakan. nyuwun sewu, nggih nunut mawon. Totalnya itu tahun 2022 sebesar 17 miliar 200 juta sekian. Meskipun Telaga Wahyu itu hanya menyumbang 34 juta, yang sebagian besar memang disumbang oleh Telaga Sarangan, dan itu juga PAD itu tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui kondisi sebelum COVID. Dan itu mungkin bisa jadi karena memang setelah masa pandemi banyak masyarakat atau wisatawan yang ingin melampiaskan ketika masa PPKM tidak bisa melakukan aktivitas, dilampiaskan ke tempat wisata. Kemudian dari data BPS, PDRB sektor pariwisata itu dari perputaran uang di sektor hotel, akomodasi, dan jasa usaha pariwisata itu tahun 2022 angkanya mencapai 960 miliar, dan itu lagi-lagi juga termasuk yang tertinggi, bahkan jauh melampaui sebelum COVID. Artinya sebenarnya kalau dari capaian pariwisata di Magetan itu sudah meningkat. Tetapi Mas berarti mempunyai duit ya Magetannya? Gini Pak, kalau PDRB itu duitnya tidak hanya masuk ke pemerintah, karena itu kan sebenarnya menghitung perputaran uang yang di masyarakat itu. Insya Allah kalau masyarakat Magetan, suge-suge yang disampaikan tadi, ada Pak Sadimun, ada Pak Suradi, dan lain-lain. Cuma memang salah satu problem utama di Magetan ini, pariwisata kita masih sangat tertumpu di Sarangan. Jadi sekitar 60% kunjungan wisata itu memang hanya di Sarangan. Yang lainnya hanya 40% yang terbagi di banyak tempat, dan mayoritas memang didominasi di wilayah Sarangan dan sekitarnya, di daerah atas. Yang daerah bawah dalam artian ketinggiannya itu belum kebagian, termasuk daerahnya Mas Beni ini yang sedang kita genjot supaya memang ada pemerataan di situ. Kemudian juga salah satu problem atau kekurangan pariwisata di kita, kuantitas kunjungannya itu tinggi, tetapi kualitasnya masih belum tinggi. Kualitas itu diukur dari apa? Dari belanja wisatawannya. Kunjungan tinggi, tapi ternyata rata-rata wisata membelanjakan duitnya itu hanya di kisaran antara 200.000 sampai 100.000 sampai 250.000. Termasuk lama tinggal wisatawan di sini juga masih rendah. Itu yang harus menjadi PR-nya pemerintah. Nah, untuk
melakukan upaya supaya memang ada pemerataan pendapatan tadi, supaya duitnya tidak hanya di gunung aja, yang di bawah itu juga kebagian duit dari pergerakan sektor pariwisata. Makanya pengembangan desa wisata itu menjadi aspek yang penting sekali. Teman-teman Pokdawis itu kami libatkan untuk melakukan pendampingan tahun lalu di Siberdojo juga. Alhamdulillah kemarin masuk 500 besar anugerah desa wisata Indonesia. Artinya kita juga berusaha memberdayakan talenta-talenta lokal yang sebenarnya mampu. Jadi tidak kita tinggal teman-teman Pokdawis, meskipun memang kita kerjasama juga dengan konsultan, tetapi teman-teman Pokdawis selalu kami libatkan. Kemudian juga untuk lebih meningkatkan kunjungan terutama di luar Sarangan itu, makanya mulai tahun 2022 itu sudah di launching calendar of event. Ada tahun lalu 175 event, tahun ini 146. Tetapi memang harus diakui kami belum mengkurasi, akhirnya semua event masuk dulu, biar masuk dulu. Nanti kalau memang sudah berkembang dan sudah bisa berjalan, juga kita terus kita kolaborasikan. Terus yang di belakang kita ini Telaga Wahyuman gitu. Wahyuman. Bahasanya kan insya Allah lebih keren ngoten. Telaga Wahyu. Nek Telaga Burung mungkin mesti silok nih. Telaga Burung kok selalu burung ngoten. Iya, harus diakui. Tahun lalu PAD-nya hanya 34 juta. Kalau kita bicara umpama ini sebagai sebuah usaha, itu modal sama pendapatannya lebih banyak modalnya. Kami menggaji teman-teman yang bertugas di sini bisa jadi lebih dari itu. Tetapi di sini kan lebih banyak ya kami bilang pemberdayaan masyarakat, karena memang selain dari warga yang memanfaatkan lokasi ini untuk memancing, harapannya memang nanti ada event-event yang lebih banyak di sini. Tetapi memang semasa pandemi kemarin harus diakui Pak Beni, memang event sangat berkurang drastis. Jadi kita belum bisa banyak melaksanakan itu. Tetapi kedepannya dengan geliat pariwisata yang semakin meningkat ini, moga-moga nanti semakin banyak event yang selama ini menggunakan di sini itu biasanya dari pramuka, dan itu gratis. Memang teman-teman dari pramuka memanfaatkan indahnya Telaga Wahyu ini, kemudian berkemah di sini, dan kami lebih ke unsur sosialnya. Terus kalau kita bicara mengapa ini tidak berkembang atau tidak dibangun gitu. Tapi ini jawaban saya dalam kapasitas saya, nggih. Karena tadi jawabannya pasti tidak akan menjangkau Bapak Ibu sampaikan tadi. Gak usah wedi, Mas. Iya, karena kapasitas saya. Calon kepala dinas. Jawaban intern aja lah. Iya lah ya. Nggih. Jadi memang betul, kalau untuk mengembangkan ini harus melibatkan terutama masyarakat. Dan jangan salah Pak Sofandi, kalau kita sebut investor itu sebenarnya tidak harus orang yang jauh dengan modal yang besar. Di Genilang itu contohnya, mereka itu Karang Taruna. dari investornya itu warga sendiri. Artinya ya, nggak udah benang tarik. Diberkahi. Betul. Jadi memang sebenarnya sudah dibuat master plan di Telaga Wahyu ini, tetapi master plan itu tidak mudah untuk dieksekusi oleh pemerintah. Yang pertama terkait dengan kepemilikan lahan. Di sini sebagian
besar memang lahan masyarakat dan kewenangan dari Dibagi dua ya. Jadi unsur pengusaha dari gaya-gaya usaha yang memang itu konvensional gaya usaha dan gaya usaha pemerintah. Kalau gaya usaha pemerintah itu nuansanya kan kesejahteraan secara umum. Larinya akan berdampak kepada yang lain. Kalau kita bicara pengusaha, jadi bagaimana pengusaha ini dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kita belajarnya dengan Jatim Park itu mungkin kurang tepat ya kalau namanya pemerintah. Kita bicara di Sarangan, berapa ribu orang yang mengais rezeki di situ. Jadi jangan di situnya aja, diteruskan. Bagaimana Sarangan bisa rame? Karena juga ribuan orang yang ada di situ, kan itu loh. Mereka punya daya tarik untuk orang datang ke sana. Ada yang jual menok, ada yang jual kacang, ada yang berbahasa dengan santun, ya. Gimboten itu juga daya tarik. Itu bagian dengan objek, kan itu loh. Jadi mereka itu juga bagian dari objek wisata. Bahkan kalau itu bicara tentang apa ini profit, ya itu dibayar. Dia itu sebagai badut-badutnya. Kalau di mana Jatim Park itu kan ada badutnya, ada ini. Itu kan dibayar mereka. Itu penjual menong sudah nggak dibayar. Saya kira itu daya tarik itu menjadi satu kekayaan wisata. Jadi mohon ini masukan saya dipertimbangkan untuk pemerintah bikin BUMD. Karena apa? BUMD itu berkonsekuensi dengan biaya operasional yang sangat banyak. Nah, mungkin pendapatannya naik tapi biayanya juga akan banyak. Kan ini mungkin masukan kita, khusus pariwisata itu objek yang sifatnya massal. Lain lagi kalau kita bicara dengan pasar, itu nggak massal, itu ada transaksi jual beli. Itu kalau di BUMD-nya nggak apa-apa. Pak Maktan mem-BUMD kan pasar sapi seluruh Maktan, umpama. Enggak apa-apa. Kalau wisata itu massal. Ini mohon jadi pertimbangan dari Dinas Pariwisata. Saya sudah dengar sebenarnya pertimbangan kita ya, karena itu dampaknya kan sangat luas. Mungkin itu kalau nanti menjadi pertimbangan aja lah, ini saran aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mendukung dan saling tergantung. Kalau Telaga Mawon tidak ada yang jualan sate, nggak ada yang jualan minuman, nggak ada yang pelaku usaha kuda. Jadi ningali nopo? Nek ngelak nggih, sagete mendhet toyoten Telaga kan. Tapi kalau tidak ada daya tarik wisata, pelaku usaha kan juga tidak bisa tidak ada wisatawan yang membeli. Artinya dua-duanya itu unsur yang saling tergantung dan tidak bisa diposisikan pemerintah lebih tinggi dari pelaku usaha. Sehingga meskipun berkonsep BUMD ini BUMD yang benar-benar akan melibatkan seluruh pelaku usaha. Jadi tidak ada pelaku usaha yang digantikan atau tergantikan, tetapi ditingkatkan kualitasnya. Seperti itu Bapak. Jadi betul sekali, karena sumber pendapatan dari masyarakat itu di sana dan itu tidak mungkin digantikan, karena prinsip utama dari pariwisata itu bukanlah PAD, tapi pendapatan masyarakat. Sekarang ukuran keberhasilan pariwisata tidak dihitung dari hanya sekedar jumlah kunjungan dan jumlah PAD, tapi tadi Bapak yang dalam sampaikan berapa lama tinggal wisatawan di sini. Semakin lama tinggal, semakin banyak uang yang dikeluarkan, sehingga ukuran tertingginya sekarang itu pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, seperti itu. Okay. Ini sendiri pemerintahan daerah itu kalau menurut undang-undang kan kepala daerah dan DPRD gitu loh. Jadi termasuk beliau juga bagian dari pemerintahan daerah ini, makanya tidak mungkin tanpa pemerintahan pun tanpa melibatkan masyarakat dan Bapak Ibu sekalian tidak mungkin bisa menjalankan ini sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Eka. Ya, terima kasih. Ya, Pak Yatno. Pak Yatno sebagai warga Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, menikmatilah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli satri wa sili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Komunitas beserta semua aktivis yang hadir pada sore hari ini, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata yang diwakili oleh Mas Eka beserta yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga di waktu yang sangat luar biasa ini kita bisa silaturahmi di tempat ini dan mengadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga kita haturkan junjungan kita Nabi Agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Teman-temanku semuanya yang luar biasa, tentunya yang pertama saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua aktivis yang hadir pada sore hari ini, karena ini sangat diperlukan sekali ya teman-teman semuanya, sangat diperlukan sekali ya. Kenapa? Dalam proses itu dibutuhkan masukan kritik yang konstruktif ya, dan ini merupakan masukan. Kenapa? Tugas kami salah satunya dimanapun, dengan siapapun, kapanpun itu sebenarnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya di situ ya. Makanya momen ini sangat luar biasa sekali. Mohon dilanjut ya. Ayo mungkin dilanjut ya, sehingga ini menjadi hal yang baik untuk Kabupaten Magetan ya. Lalu teman-teman semuanya ya, berkaitan dengan APBD ya, jadi berkaitan dengan punya uang atau enggak ya, jadi, punya enggak Pak? Kayak gini ya teman-teman gitu. Jadi seberapa PPD kita ya, jadi seberapa PPD kita ya, supaya tahu ya. Jadi seberapa PPD kita ya. Yang pertama itu dari PAD, pendapatan asli daerah. Lalu yang kedua dari transfer ya, transfer pusat ya, transfer pusat itu ada DAK, DAU, DID. Jadi kegunaannya ada yang terikat, ada yang bebas ya. Jadi DID, jadi namanya DID, dana insentif daerah. Namanya insentif itu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atas rapat yang ini oleh pemerintah daerah. Itu banyak faktor ya, itu sebenarnya bisa diburu. Jadi itu bisa diburu. Jadi itu sehingga PAD kita tinggi, APBD kita tinggi ya, sehingga ini bisa dilakukan untuk proses pembangunan. Itu yang pertama. Kalau masalah punya uang atau enggak, sering yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Jadi anggarannya berapa, skala prioritasnya itu apa, yang bisa mendukung 3 hal. Yang pertama pelayanan kesehatan, kualitas dan pemerataan pendidikan, dan mendorong bagaimana caranya masyarakat itu ya kita dorong untuk ya menumbuhkan ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu luas sekali ya. Jadi di situ saya kira ya. Jadi banyak hal, jadi potensinya luar biasa. Saat ini yang lagi booming Madiun itu dimana-mana jadi pembicara Madiun Kota ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya kalau Madiun karena tidak mempunyai alam yang seperti Magetan, akhirnya membuat wisata buatan. Jadi wisata buatan, jadi daya tahan dan sewu ya, daya tahan wisata buatan itu nggak seperti wisata alam. Ya, ini sebenarnya bagaimana kita melakukan inovasi dan kreativitas ya. Nah sehingga kalau ini PAD-nya bisa naik, saya kira itu. Jadi kembali lagi ke inisiatif, kreativitas. Kalau masalah kita mampu atau nggak mampu ya, jadi fungsi manajerial. Contohnya bidang kesehatan ya, masyarakat, rumah sakit, bidang kesehatan ya, kita bisa kerjasama dengan UNER misalkan, dengan perguruan tinggi. Lalu bidang peternakan kita bisa kerjasama dengan UGM ya, bidang pertanian bisa kerjasama dengan UNS ya. Jadi memang kita harus menyertakan perguruan tinggi akademik sesuai dengan bidangnya. Nah ini memang kita ajak untuk duduk bersama seperti yang jadi slogan teman-teman
Ya, jadi Magetan kumandang jangan kabeh bodoh kumandang. Nah, ini akan tercapai. Jadi intinya luar biasa teman-teman semuanya. Ini memang kita butuhkan dan ini masukan yang sangat luar biasa bagi saya, sehingga ke depan Magetan itu akan lebih maju. Jadi telaga ini sebenarnya juga potensinya sangat luar biasa. Jadi bagaimana caranya ngemas, jadi ngemas dari telaga, karena kita melihat sebenarnya Magetan itu menjual view, menjual pemandangan, itu hasilnya juga akan luar biasa. Saya kira itu aja sedikit yang saya sampaikan. Apresiasi pada teman-temanku semuanya, kritik yang konstruktif. Nah, kita memang harus terbuka untuk menerima masukan saran dari masyarakat untuk kebaikan kita semuanya. Pak Yatno, ini boleh tanya nggak ini? Boleh. Nah, ini kan Pak Yatno ya, Pak Yatno ya. Diluruskan itu. Ya. Terkait dengan euforia Eko Bambu yang saat ini statement dewan, salah satu dewan bahwa ini sudah masuk PAD, ini sudah ada anggaran, ya APBD. Di satu sisi kemarin ada statement beliaunya bahwa kita tuh nggak punya duit, kita tuh nggak punya untuk apa bangun bambu, kita mau adakan CSR. Nah, ini menurut Pak Yatno sendiri sebagai masyarakat nih, ngapunten, bagaimana? Menurut pandangan Pak Yatno gimana ini? Statement antara dewan dengan Pak Bupati sendiri ini nggak ada kesinkronan. Apakah memang sudah dibicarakan dengan dewan ataukah memang belum, asal ngetok aja ini? Ngapunten ini. Ini mumpung ketemu Pak Yatno ini. Baik, ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi memang sering kita dengarkan ya statement-statement ya. Jadi statement. Contoh dulu pernah saya dengar itu mau membangun jembatan kaca yang melintas. Jadi melintas Gandong ya. Itu yang dari Pang Jatim ke utara tembusnya Alo, itu juga pernah saya dengar statement ya. Itu langsung saya tanyakan kepada Bapeda, saya tanyakan kepada PUPR. Nah itu makanya statement ini gimana ya, jadi di situ. Lalu kita itu tidak pernah di dalam pembahasan ini menyampaikan tidak setuju, hanya menyampaikan ya sudah urgent kah, semuanya perlu, tapi sudah urgent kah? Ya, jadi kalau memang berbicara perlu ya. Tapi sudah urgentkah dengan kondisi saat ini gitu. Ya, makanya skala prioritas. Jadi skala prioritasnya yang mana? Ya, jadi itu. Kalau berkaitan dengan anggaran sudah masuk ke RKPD atau belum? Nah, tentunya saya nanti harus bertanyalah kepada OPD terkait. Nah, ini nanti akan kita lakukan. Kami bertanya leading sektornya dinas itu sebenarnya gimana toh kajiannya? Ya, karena secara umum sebenarnya gini loh. Kalau ada proses pembangunan yang strategis, ya, itu yang pertama kajian, lalu yang kedua melibatkan semua unsur masyarakat dengan FGD. Kalau ini sudah dilakukan, setuju, sehingga di dalam perjalanan tidak ada penolakan. Saya kira itu aja ya. Jadi, karena itu mungkin kalau mau dilaksanakan pun multi years. Ya, jadi multi years itu berapa tahun ya, kan di situ. Nah itu memang harus sudah masuk di kajian, jadi kajian. Nah mau nggak teman-teman nanti tanya kajiannya. Kalau multi years itu berapa tahun? Tahun pertama itu berapa anggarannya? Ya, tahun kedua berapa anggarannya? Tahun ketiga berapa anggarannya? Mau sumbernya nggak ada masalah. Sumbernya misalkan APBD, sumbernya dari CSR, sumbernya dari manapun, tapi itu termasuk di dalam rencana ya, dalam kajian. Kalau itu dikatakan urgent, sangat tidak urgent sekali. Karena apa? Kalau urgent sesuai janji politik itu pasti dibuat atau direalisasikan di awal tahun. Visi misi. Ya, kalau ini dikerjakan akhir tahun, bisakah dikatakan urgent? Tidak, tambahan berarti kan. Kalau urgent itu pasti dikerjakan di awal tahun Pak Prawoto memerintah. Yang Pak Mantri. Logika sederhananya kan gitu, kalau urgen di awal tahun. Nah, di 10 janji Pak Bupati itu tidak menyentuh tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tidak menyentuh. Jadi kalau ini nggak ada korelasi ke situ. Jadi kalau ini
realisasikan di akhir masa jabatan berarti tidak urgent. Logikanya kalau urgent pasti di awal dia menjabat. Saya juga di sini rumah saya dari kecil sampai tua ini ya tetap di sini, tidak kemana-mana. Saya berharap Bapak Ibu sekalian ya mungkin dari tahun 2011 kami beserta 40 rekan-rekan di sini mulai ya mohon maaf ini jujur aja yang tanaman yang sebesar itu teman-teman semua Pak itu sejak 2011 yang telah dicanangkan oleh Komisi B di DPR tingkat 1 waktu itu. Dan setelah sekian berjalan, terus akhirnya kita juga berizin resmi Bapak. Jadi teman-teman sekitar 20 orang itu mengais rezeki dikit-dikit di laga itu dengan adanya becak pancal itu. Ya mohon maaf ya untuk kesinambungan itu murni dari teman-teman kita semua, enggak ada yang dari luar. Ya berikutnya itu juga legal Pak. Ya ini setelah COVID mereka itu tidak bisa bayar pajak yang jelas itu. Jadi itu siup izin bupati lengkap komplit. Jadi sudah dari Perak, Tanjung Perak ada juga perizinannya waktu itu. Jadi insya Allah komplit sampai sekarang. Ya mohon maaf karena situasi dan kondisi mungkin ya kita harus seperti ini. Semoga aja kami berharap ya, semoga nanti dari beliau-beliau yang hadir ini harapan kami dari masyarakat biar kesinambungan hidup saya nanti bisa berlangsung. Dan kami juga masyarakat awam yang ada di sini yang jelas kami juga berharap atas kesinambungan ini. Ya saat itu memang kami 103 hari kami kerja bakti waktu itu. Jadi dari 40 teman-teman itu memang pada saat itu 103 hari kami non-stop kerja bakti di sini. Setelah itu ada respon dari pemerintah, akhirnya ada bangunan-bangunan fasilitas seperti ini berlanjut sampai saat ini. Kami juga atas nama dari masyarakat yang mengelola di sini, mengais rezeki di sini ya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya, untuk kelanjutannya yang jelas ya untuk ore-orean aja memang ya ada, tapi ini butuh sinkronan dengan pemerintah, artinya akan dibuatkan apa aja di sini saya kira bisa. Namun catatan kita yang paling penting adalah tempat parkir Pak. Jadi kita dulukan kalau memang nanti bisa menjadi program pemerintah itu pembebasan lahan untuk parkir. Karena perlu dipun ingetaken Bapak, untuk di sini ini bukan tujuan, tapi Tlagawahyu itu adalah singgahan ampiran orang istirahat. Jadi bukan tujuan, tapi kalau mungkin suatu saat itu ada macet itu dia bersinggah di sini, mampir. Di sini juga ada tempat-tempat pohon-pohon rindang itu bisa gelar batu. Iya, akhirnya makannya di sini. Dan kemarin memang tadi sudah disentuh sedikit terkait dengan teman-teman yang usaha, ada 25 lapak waktu itu memang itu hanya berjalan sampai tahun 2017 Bapak. Ya setelah itu juga ya mohon maaf karena keberadaannya ya seperti ini, sudah tahu semuanya. Mungkin ya teman-teman ya alih fungsi, alih tugas lah. Jadi akhirnya tinggal perahunya itu yaitu teman-teman yang ada di situ yang bisa memfasilitasi para tamu.